Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat semua karya Tuhan. Sebentar kami mau dengar renungan, biar ini menjadi rema yang hidup buat kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul mengasihi. Mengasihi adalah kata kerja me plus kasih. Kata dasar dari mengasihi adalah kasih. Lebih dari 1 bulan belakangan ini Bapak Gembala sedang mengajar atau mengajak kita jemaatnya itu dengan kata kasih. Seperti kita tahu ya, kasih itu ada 4. Pertama kasih agape, kasih tanpa batas yang dikasih Allah buat kita. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih yang berdasarkan persahabatan, bahkan itu melebihi dari ikatan keluarga. Yang ketiga ada kasih eros, kasih kepada pasangan. Yang keempat adalah kasih storge, kasih yang ada pada keluarga. Gitu kan? Kalau kita bicara bilang mengasihi adalah kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa harus ada yang dilakukan atau dikerjakan. Pertanyaan saya pada pagi ini adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mengasihi? Pasti bingung dong, kenapa nanya gitu. Karena kategori mengasihi gini, mengasihi bukan kepada orang yang sayang atau baik sama kita. Itu namanya balas budi. Gitu loh. Jadi mengasihi yang sesungguhnya adalah perasaan kasih yang Tuhan taruh yang timbul tatkala orang-orang yang kita nggak perhitungkan, baik itu keluarga atau teman yang mungkin nggak pernah ada di dalam circle kita. Saat itu mungkin mereka butuh pertolongan dan kita bisa menolongnya. Itu adalah arti kasih yang sesungguhnya. Lebih tepatnya itu adalah cara mengasihi yang sesungguhnya. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi gini, kalau kita mengasihi orang yang memang udah sayang sama kita, yang memang satu circle sama kita, itu namanya kita cuma balas budi doang. Dia udah baik sama kita juga harus baik sama dia. Tapi kalau yang namanya mengasihi yang sesungguhnya adalah gini, ketika orang-orang yang kita nggak harapkan, mungkin itu keluarga ataupun mungkin itu teman, yang secara kita tuh nggak diperhitungkan deh. Tapi Tuhan taruh perasaan kasih itu ketika kita lihat dia dalam kesusahan. Itu mengasihi yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ini saya dapat ketika saya emang dapat jadwal untuk bikin renungan. Saya tanya, saya harus ngapain Tuhan? Tapi akhirnya Tuhan ngajarin saya untuk ini loh mengasihi. Nah, secara pribadi saya memang itu gak gampang. Karena ini melibatkan yang namanya perasaan kita. Perasaan itu kalau kita lagi enak, mungkin kondisi kita lagi enak, mungkin gampang ya Bapak Ibu. Tapi kalau kondisi kita juga mungkin lagi di bawah. Untuk kita melakukan hal ini, hal mengasihi ini bukan satu perkara yang gampang. Tetapi ini harus. Jadi kalau ngomong orang bilang tuh gini, kalau apa yang saya bawakan ini adalah satu kenyataan realita. Saya gak mau membawa ini sebagai suatu lip service, cuma sekedar gitu loh. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau boleh saya bilang gini loh, kita gak mungkin ngasih Tuhan deh kalau sama saudara kita, sama mungkin orang yang kelihatan depan mata kita aja, kita gak bisa mengasihi. Agak susah sih jujur kalau kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Intinya adalah mengasihi itu adalah perasaan yang Tuhan taruh sama kita. Ketika ada orang-orang spesial yang memang ada
saat itu berada di depan kita, saat itu memang pas mereka ada butuh dan memang tidak satu circle mungkin sama kita, tapi disitulah arti kata mengasihi itu harus ada. Dan saya yakin ketika kita do something ada meaning yang berarti. Renungan saya tutup dengan satu kesaksian. Jadi kesaksiannya gini. Beberapa minggu yang lalu saya sempat berbicara dengan salah satu member of family saya, keluarga saya. Dan ketika kami terlibat dalam satu pembicaraan, ada satu titik di mana di situ saya dibukakan. Ternyata saya berjelas bahwa member family saya itu bergereja berjemaat di tempat ini. Ketika saya berbicara dengan salah satu member saya, keluarga saya dibukakan. Kenapa? Saya melihat bahwa sekalipun mungkin keluarga saya ini ya kadang suka nggak ke gereja, tapi apa yang Bapak Gembala sharing melalui firman Tuhan, melalui gaya hidup itu merema di dalam hidupnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ketika kami berbicara ternyata dia menceritakan sesuatu hal yang saya sendiri mungkin pribadi, wow. Saya loh yang katanya anak Tuhan itu bukan belum bisa. Kok bisa ya? Dia lebih dapat arti kata mengasihi dan dia melakukannya gitu loh. Itu yang membuat saya bangga banget karena gini, ketika Bapak Gembala membagikan tentang kasih, itu bukan sekedar cuma omongan doang. Itu dipraktekkan. Jadi saya yakin ketika jemaat yang mendapatkan impartasinya, itu pun bisa mereka lakukan. Karena dia lihat contoh, role model gitu loh. Jadi biarlah ketika saya ngobrol tentang yang saya cerita tadi, saya ngobrol, saya kagum banget, saya bilang Tuhan hebat banget. Yang notabene mungkin kenal Tuhan juga belum terlalu lama gitu loh. Tapi udah bisa melakukan. Nah itu makanya saya tuh sangat bangga banget ketika saya harus berjemaat di tempat ini. Karena ada impartasi yang kami dapat ketika Bapak Gembala menyampaikan tentang kasih. Ada impartasi yang kami dapat dan kami bisa melakukannya buat orang lain. Biarlah renungan yang singkat pada pagi hari ini boleh menjadi rema. Mengasihi bukan sekedar kata-kata, tetapi mengasihi melalui perbuatan. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah hari ini ketika kami diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah kami sudah mengasihi? Seharusnya kami menjawab, kami akan melakukannya. Terima kasih Bapak, biarlah hari ini kami mendapatkan rema yang luar biasa. Terima kasih, berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.